Sritik, sebuah nama untuk sebuah dusun di desa Pagak yang menyimpan misteri dan keangkeran tersendiri karena di tempat ini terdapat makom untuk ngalap berkah melalui Nyai Ronggeng. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami tim Jelajah Misteri yang kali ini akan mengupas tentang misteri Nyai Ronggeng di Dukuh Sritik. Masih menelusuri seputar misteri di Desa Pagak, mencoba menguak misteri Nyai Ronggeng yang oleh warga sekitar dikenal sebagai Nini Rana Nasi. Nini Rana Nasi disinyalir hidup sekitar tahun 80-an. Semasa hidupnya, Nini Rana Nasi berprofesi sebagai seorang ronggeng yang cukup terkenal, tak hanya di wilayahnya sendiri. Ia pun sering diundang hingga ke daerah lain. Nini Rana Nasi bukanlah seorang ronggeng biasa. Konon, selain mempunyai daya pikat yang mampu menghipnotis penonton saat ia menari, Nini Rana Nasi juga mempunyai kelebihan lain, yakni kesaktian. Konon, ia mampu berpindah-pindah tempat dalam sekejap, terutama saat dirinya diundang ke daerah lain untuk menari. Yang kala itu belum ada kendaraan seperti di zaman sekarang. Sing disebut Nini Rana Nasi niku sing dados ronggeng, cara saniki nggih rew gembok napa lengger niku. Dan niku ceritane riyin kan dereng enten kendaraan. Lah niku ketanggape niku tebih-tebih. Kadang-kadang teng Pucung Beduk, teng Purwonegoro, teng pundi. Lah penayagane niagane niku kan mangkat kriin, melampah. Lah niku penayagane pun melampah kesah kriin. Dan niku Nini Rana Nasi niku tesih teng griya. Penayagane dereng dugi teng sing hajatan mriko. Nini Rana Nasi pun dandos reuk teng mriku pun dandos niku napa pun dandan ganti busana teng mriku pun dugi kriin. Dados pun ngentosi niku penayagane sing mangkat kriin dereng dugi mriku. Niku keaneh-anehane niku. Nini Rana Nasi adalah warga asli Dukuh Sritik. Rumahnya tepat berhadapan dengan rumah Bapak Sanur, sang ketua RT. Namun kini, tanah di mana dahulu rumah Nini Rana Nasi berdiri, kini hanya merupakan tanah kosong yang ditumbuhi oleh beberapa pohon. Tempat di mana terdapat semacam nisan yang dipagari oleh tembok setinggi 1 meter bukanlah merupakan makam dari Nini Rana Nasi, melainkan tempat dirinya bertapa untuk mendapatkan kesaktian. Makamnya sendiri tak diketahui keberadaannya. Kula wastani pertabatan, dados tempat nggak nyepi mungkin. Tempat nggak nyepi teng Nini Rana Nasi sing nggih. Angger tiyang mriki wastani punden, dadi sing dipundi-pundi nek manggih kur sing dipundi-pundi nek neduh mungkin gadah gayuan napa teng mriku mesti
sing kathah niku nggih sami kesembadan carane kadhe-kadhean apa neduh teng mriku carane angger niku tiyang Jawa ngomongnya nggih punden jane nggih tempat sing dipundi-pundi mriku mboten enten napa generasi penerus cara keturunan mungkin dados nggih ical kados niku. Konon, warga di sekitar pertapaan Nini Rananasi sering melihat penampakan seorang nenek-nenek yang menyapu tempat pertapaan di sore hari. Dan setelah selesai menyapu, sang nenek kembali masuk ke dalam pertapaan. Namun, saat warga mendatangi pertapaan untuk mencari tahu siapa sang nenek yang keluar dan masuk ke pertapaan, mereka tak pernah menemukannya, alias hilang. Kejadian tersebut terus terjadi berulang-ulang setiap sore hari. Siapakah nenek misterius tersebut? Kemunculannya yang secara tiba-tiba dari dalam pertapaan dan menghilang setelah masuk ke dalam pertapaan, hingga kini tak satu pun yang bisa mengetahui. Mungkinkah nenek misterius tersebut adalah sosok penjelmaan dari Nini Rananasi? Enten tiyang nini-nini medal saking lumpang nika kan enten lumpange sing ditutupi kali ciri layah dan niku angger niku pun ate denggeng niku tiange bubar nyapu niku mlebet teng lumpang sing ditutupi ciri dados cirine niku kadang-kadang mlumah kadang-kadang kemurep lha niku carane wolak-balik cara nggih pintu mbok. Kekeramatan makom Nini Rananasi sangat dipercayai oleh warga sekitar. Karena kabarnya, saat terjadi banjir, air tak mampu menyentuh tempat tersebut. Menurut warga, hal itu terjadi karena setiap ada banjir, tanah di mana terdapat makom bergerak naik ke atas, sehingga air hanya mengelilingi tempat tersebut. Kan anggar banjir niku radinan ler mawon inggil radinan ler kali tempat niku kali tempat apa Mbah Ronggeng pertapatan Mbah Ronggeng niku dan niku pun wangsul sing kathah sing menangi cara kathah sing menangi anggar banjir niku pada ndeleng ngono iya ora kok banyak semiyak cara sandingkungan niku mboten kenging oh ya dianggap aneh ya. Keangkeran makom Nini Rananasi pun sangat menarik perhatian para pejalan spiritual. Beberapa orang konon pernah berhasil mendapatkan benda pusaka dari tempat tersebut. Kula ngertos kayambak zaman tahun pinten tahun 1900 kali tahun 1900 kali niku dalang kemawi niku carane nyuwun neduh teng mriku nyuwun carane panglarisan apa kepriku lah disukani keprak niku ning sa keprake mun kenging riyen kan enten kayune ageng pas sonten niku keprake kenging sonten niku kayune rubuh tumbang mboten enten angin mboten enten apa amlang-amlang kayune rubuh niku sing namine kayu adem mati niku lah kayune adem mati rubuh niku disengso mawon niku jaman riyin niku geraji sensor niku rusak ngantos ping 3 nika geraji niku rantene niku pedhot ping 3 ngantos carane ajeng pasar nggih boten patut kayu setunggal desa digeraji ngantos seminggu nembe rampung lah kayune digunakaken damel cungkup ternyata niku boten dangu wong sing damel nggih kula kaya apa carane mun dadal ngati-ati ning rubuh niku mboten purun sanjange. Ini tempatnya menarik.
sebuah situs peninggalan kearifan lokal di Desa Pakat, Mbah Ronggeng. Sini sebetulnya harusnya tidak bicara Mbah Ronggeng saja, karena sebelum ada Mbah Ronggeng sudah ada makhluk-makhluk yang lain yang menghuni di sini. Ada bertapat juga di sini yang mukso, tapi mungkin tidak terekspos. Di dunia mistis banyak yang bercerita kepompong besi kuning. Ini kita lihat di sini itu banyak. Satu, ya, tuh, dua, ya, dua, tiga, empat, ya, lima, nih, enam, tujuh dengan yang emas. Kita ambil yang emasnya saja dulu. Yang kepompongnya Pak Bidin bisa diambil, contohkan. Coba boleh lihat di tangannya gimana? Mungkin ini tingkat-tingkatan, saya nggak tahu. Tapi ini belum sempurna, masih berisi makhluk. Jadi penyempurnaan dari makhluk-makhluk yang lain. Makhluk astral. Ini mirip sekali dengan yang itu ya, yang emas itu. Iya. Ini kelihatannya sama. Ya. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau di acara-acara lain kita hanya menemukan semi gaib. Ini real, nyata, dan belum mencapai proses pengemasan atau apa bentuknya, masih belum Metamorfosis. Belum bermetamorfosis. Jadi dia mengalami proses mungkin pertapaan semedi dengan tahunan atau puluhan tahun, saya nggak tahu. Tapi ada yang putih, ada yang keemasan. Kalau yang seperti ini sudah keras. Kalau yang biasa masih lunak. Tidak perlu didoani. Real, ini banyak temennya. Yes, jadi nih, yang ini nih. Ya oke, nang tembok. Yang ini udah jadi. Pompong. Keluar jarumnya. Tim Carang Seket mencoba menelusuri lebih jauh untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Salah satunya dengan melakukan mediumisasi kepada salah seorang warga setempat yang ikut menyaksikan acara penelusuran di tempat ini. Namun, kami tak bisa berkomunikasi dengan sosok yang merasuk ke dalam raga, karena raganya tak kuat untuk dipinjam sebagai alat komunikasi dengan manusia. Alhasil, kami tak mendapatkan informasi apapun dari mediumisasi ini. Malam harinya, kami bersama warga melantunkan doa dan zikir di tempat ini. Kami berharap agar keseimbangan alam di tempat ini tetap terjaga, sehingga berkah ilahi tetap tercurah kepada warga sekitar khususnya, dan kepada para peziarah dan pejalan spiritual yang mendatangi
tempat ini. Sepertinya kita sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar ini, khususnya yang baurekso di tempat ini. Di areal sini juga masih banyak penghuni yang lain, dan juga untuk saat ini mungkin kita sedang ditonton oleh mereka. Ada di sebelah kanan saya, di pohon ini. Kalau penerawangan saya, di sini memang ada satu sosok makhluk gaib yang mungkin sudah tua sekali, bentuknya perempuan berambut panjang. Ini seperti memakai baju agak hitam kecoklatan dengan kebaya, dan sekarang dia sedang memandang kita di sini. Di sebelah sana, Nggih. ya, itu tadinya waktu saya datang ke sini ada perempuan, cuma saya nggak tahu, tapi nggak dandan, tapi terus sekarang sudah ya dandan gitu, dandan seperti kalau dia nari apa ya gitu, melaksanakan kerjaan profesinya. Sekarang malah sambil tangannya itu bergerak-gerak kayak nari. Ini kan ada pohon, Nggih. ya sebelahnya. Oh, berarti persis nih ya, Pak, ya persis ya. Iya, ke situ. Ini sini. Iya. Di sini persis. Ke sini. Nah, Sini. sana itu belakang sana. Saya merasakan energinya, Pak. Iya kan? Iya. Iya itu gini dok. Nggih. Iya kan? Ada apa, Pak, tadi, Pak? Tadi di situ ada perempuan duduk nongkrong lah menghadap ke sana sambil nangis. Saya tanya minta tolong, cuma belum sempat saya tanya kenapa, udah nggak ada, pergi lagi. Itu minta tolong disempurnakan atau bagaimana, Pak? Belum tahu saya. Oh, oke, coba dikomunikasi lagi, Pak, monggo, Ya, Pak. tadi pergi sih. Nggih. Ya saya akan coba. Nggih, monggo. Awal mula sih biasa aja sih, maksudnya awal mulanya. Lama-kelamaan jadi ini pegal lah ininya, macam kayak didorong aja. Laki-laki tua mau ngomong tuh rasanya berat. Kijaka aslinya itu orang bukan asli sini sih, cuma dia dulunya itu apa namanya kan ngerawat kuda atau gimana ceritanya itu. Dulunya pendatang, dia dulunya pendatang sampai ibarat kata udah menetap di situ gitu. Makanya di situ yang ada pohon itu kecilnya itu panas aja udah perutnya, udah sampai sekarang masih panas. Jangan ceritakan Pak Sidin, saya takon. Ini orang-orang itu. Panjangnya 3,5 meter, bobotnya 7,5 kilo, tang tiang bilungan siton. Nah, kula mancing teng niku buh niku wetan kidul pertelon kuburan Sritik mendaki nggih agenge nggih sekempol lah, tapi nek kula anu piyambakan mboten wonten dikep terus ora kemawon. Soalnya resiko niku sih agak dicupet tetep turun pecah tiange. Nate minggah napa mboten niku, Pak Sawre? Nggih, anggar wekdal blabur sih minggah, tapi nek anggar mboten blaburan niku pada mudik kados nika ulam tengah hadap toya. Berarti niku anu enten induke nggih, Pak? Nggih, kados ugi wonten. Ini ana maning, Mas. Kaca.